ketika di kerajaan Doloria yang mempesona, hiduplah seorang raja muda dan pemalu bernama Alex. Kecintaannya terhadap rakyatnya sebesar lautan, namun sifat pemalunya membuat ketidaksetiaan tumbuh subur. Yang mulia, rakyat membutuhkan dana untuk festival besar yang akan datang. Festival besar? Tentu. Apakah 1 kantong emas cukup? Kami mungkin membutuhkan 3 kantung. 3? Mungkin kau harus meluangkan waktu untuk mempertimbangkannya, Yang Mulia. Ini untuk rakyat. Tentu saja. Terima kasih, Yang Mulia. Festival apa ini? Tidak ada festival. Kita bisa menciptakannya dengan emas sebanyak ini. Dan sisanya? Ini untuk kita. Para anggota istana yang licik terus-menerus menipu Alex. Bahkan saat dia sungguh-sungguh berusaha memperbaiki kerajaannya. Itu benar. Bangunan-bangunan itu runtuh. Mari kita membangun yang baru. Atau kita bisa memperbaikinya. Tapi bangunan baru lebih megah. Kita mungkin membutuhkan dana untuk itu. Pemborosan. Dan lebih banyak lahan. Itu konyol, Yang Mulia. Alex tidak bisa menolak atau menghadapi mereka. Dan mereka mengeksploitasi sifat lembutnya. Mereka mengambil segalanya, tidak meninggalkan apapun untuk kerajaan. Namun para anggota istana bukanlah satu-satunya tantangannya. Halo, Yang Mulia? Lady Ella? Lady Ella, wanita yang menawan dan anggun, telah memikat hati Alex. Dan dia tahu itu. Tadinya aku kau kelihatan sangat cantik. Ella, kau terlihat sangat menakjubkan sekali. Mau ikut aku jalan-jalan? Tunggu sebentar. Kau bilang apa? Tidak ada. Nikmati jalan-jalanmu. Alex menyesal membiarkannya pergi begitu saja. Bagaimana aku bisa membiarkan dia pergi begitu saja? Aku berharap aku mendapat bantuan untuk mendapatkan kepercayaan diri untuk membela diri dan mungkin untuk mendapatkan kesempatan bersama Ella. Tampaknya bintang-bintang telah mendengar hasratnya yang tulus saat bintang jatuh melintasi langit, meninggalkan debu mempesona yang menempel di lemari Alex. Dan akhirnya pagi pun tiba. Ahoy, rasa malu yang agung. Waktu untuk mengaum telah tiba. Hah? Siapa? Pasti hanya mimpi. Mimpi? Alex berbalik mendengar suara itu dan membuka lemari. Lemari pakaian yang pengap bukanlah mimpi. Aku berbagi mimpi burukmu. Apa aku sedang bermimpi? Mari cubit dan cari tahu. Au! Itu bukanlah mimpi. Pakaiannya itu sungguh menjadi hidup. Tapi bagaimana? Ini mustahil. Yang mustahil itu keberanianmu. Kau tidak punya keberanian untuk mengungkapkan pikiranmu. Tidak ada nyali untuk menyatakan cintamu. Tunggu, aku... Kau apa? Bersikaplah lembut padanya. Benar. Kau menginginkan bantuan. Dan ya... Kami di sini untuk menguatkanmu. Sekarang berpakaianlah. Pakaian itu punya pikirannya sendiri. Dan Alex terlalu terkejut untuk menolaknya. Maka harinya pun terungkap. Kau telah mengikatku terlalu erat. Bersyukurlah kau tidak diinjak-injak. Diam. Yang mulia. Ya, kami memiliki proposal yang dapat meningkatkan kemakmuran kerajaan. 5 kantong emas sudah cukup. Berhati-hati, Raja. Orang-orang ini berbau lebih mencurigakan daripada pasar makanan laut. Aku tidak yakin. Kami akan menanganinya. Berikan saja kami emasnya. Tunjukkan kami rencananya. Rencana? Apa? Apa yang aku maksud adalah... Kau pasti bisa. Aku ingin
melihat rencananya. Para anggota istana terkejut. Kau tidak memerlukan rencana yang mulia. Ya, dia perlu. Ya, benar. Sampai jumpa. Dia membuat mereka kebingungan. Lihat siapa yang punya teman. Kau akan membuatku dapat masalah. Kami di sini untuk menjauhkanmu dari masalah. Kau tidak bisa melawan mereka. Aku bisa dengan mudah melakukan itu. Melakukan apa? Lady Ella. Jantung Alex berdebar kencang dan pakaiannya merasakannya. Jadi dia yang kau suka? Cantik sekali. Apa kau dengar sesuatu? Jalan-jalan di taman. Jalan-jalan di taman. Tanya dia. Maukah kau berjalan-jalan di taman bersamaku? Bukan, maksudku jalan-jalan di taman. Memalukan sekali. Aku mau jalan-jalan di taman bersamamu. Alex ingin melompat kegirangan. Dia dan Ella jalan-jalan di bawah sinar matahari, mengagumi bunga-bunga yang bermekaran. Pecinta muda. Merpati muda. Merpati lambang perdamaian. Namun perdamaian membutuhkan keberanian. Aku perhatikan para anggota istana mengganggumu, tapi hari ini kau menentang mereka. Dia melihatmu. Aku mengagumi keberanian. Dia mengagumimu. Dia menyukaimu. Diam. Pakaian animasi, masing-masing dengan kepribadian uniknya, mendorong Alex ke dalam serangkaian situasi yang canggung. Namun setiap situasi membantunya tumbuh lebih kuat. Langit malam sungguh romantis. Dibandingkan dengan lemari sepatu. Apa yang ada di pikiranmu, Raja? Para anggota istana telah menuntut emas, tanah, dan sumber daya lainnya demi keuntungan kerajaan, namun kondisi kerajaan belum membaik. Itu karena emas itu untuk keuntungan mereka sendiri. Bukankah itu mencuri? Bagaimana kita mengetahuinya? Dengan berat hati, Alex langsung menemui Ella. Lady Ella? Mata tajam Ella menangkap ekspresi kesusahannya. Apa ada yang salah? Dia mengkhawatirkanmu. Manis sekali. Alex menatap mata jujur Ella dan menceritakan kekhawatirannya. Dia tampak berpikir, ya ampun, bagaimana kalau kau mengadakan pesta untuk anggota istana bangsawan? Dia menjelaskan bahwa hal itu akan menciptakan peluang untuk mengungkap skema licik mereka. Alex menyukai gagasan itu. Aku hanya akan mengundang orang-orang yang paling aku percayai, termasuk kau. Berani sekali. Keesokan harinya, Alex mengumpulkan semua orang yang dia percaya. Tapi dia dengan gugup menggumamkan perintahnya. Aku membutuhkanmu untuk Semua orang memandangnya, bingung. Yang mulia. Ayo beranilah, kesetiaan yang luar biasa. Mereka benar. Jika kau mencintai rakyatmu, bersuaralah untuk mereka. Alex mengungkapkan rasa cintanya pada rakyatnya dan menjelaskan semuanya. Penjaga dan penasihat merasa ngeri dengan pidato ini dan segera mulai membuat rencana. Segera pesta dansa diadakan dan semua anggota istana hadir. Raja kita telah mengatur pesta ini untuk merayakan kerja keras para anggota istana. Para anggota istana dan bangsawan menyeringai kegirangan. Ya, biarkan mereka mengira kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu apa-apa. Kita perlu mengungkap rencana mereka malam ini. Pesta berlanjut dengan Alex dan sekutu terpercayanya berusaha mengumpulkan bukti. Namun, para anggota istana tetap berhati-hati. Halo tuan-tuan, bukankah pesta ini menyenangkan? Sayang sekali kesenangan itu harus segera berakhir. Tidak untuk kami. Apa maksudmu? Tidak apa-apa. Mereka menjauh, tapi Ella tetap berada di dekatnya. Kita akan menghadiri pertemuan kita sendiri setelah ini. Pertemuan kita yang berkilauan. Dia menyampaikan informasi ini kepada Alex. Mungkin itu yang aku duga. Saat pesta hampir berakhir, Alex mulai merasa sedih. Kemudian, sebuah ide muncul di benaknya. Velvet, jika aku meminjamkanmu kepada salah satu dari mereka, maukah kau mengetahui kemana dia pergi? Oh, ya.
Alex mendekati anggota istana yang akan pergi. Tunggu. Yang mulia, di luar cukup dingin, kau harus pakai mantelku. Anggota istana itu tidak mencurigai apapun, mengenakan mantel dan pergi hingga larut malam. Sekarang, mari kita lihat apa yang sedang kau lakukan. Dia menyelinap ke dalam gudang terpencil jauh dari kastil, tempat para anggota istana dan bangsawan berkumpul, dikelilingi oleh tumpukan emas. Besok, aku akan mengosongkan perbendaharaan. Mantel itu mendengarkan dengan seksama, mengungkapkan rencana para bangsawan untuk mencuri kekayaan kerajaan untuk diri mereka. Pengkhianat. Dengan kekuatan itu, kita bisa mengambil alih seluruh kerajaan. Mari kita bertemu di sini besok malam untuk merencanakan pencopotan raja kita yang penakut. Raja penakut? Ayo tunjukkan pada para pengkhianat ini siapa bosnya. Keesokan paginya, mantel itu dikembalikan kepada Alex, menyampaikan semua yang didengarnya. Kerja bagus, Velvet. Sekarang kita tunggu sampai malam hari. Untuk menangkap pengkhianat jahat itu. Oh, begitu banyak kegembiraan dan aku butuh tidur cantikku. Alex segera memperingatkan pengawal kerajaannya. Beraninya mereka mengkhianati kita. Mereka akan dipenjara karena mencuri dari kita dan rakyat. Penjaga itu pergi untuk mempersiapkan prajuritnya. Bagaimana kau mengetahui hal ini, Yang Mulia? Aku memakai mata-mata kecil. Saat malam tiba, para prajurit menyergap para anggota istana dan juga bangsawan. Apa ini? Lepaskan kami. Tidak boleh sama sekali. Yang mulia, rencanamu berakhir di sini. Ya, siapa yang penakut sekarang? Selamat jalan! Para prajurit mengumpulkan kelompok pengkhianat tersebut dan kembali ke istana dengan membawa emas curian. Di sana, Alex terkejut melihat Ella. Oh, apa dia menunggumu? Tentu saja tidak. Lady Ella, kau masih di sini? Aku di sini menunggumu. Aku benar. Dia menyukaimu. Katakan padanya kau juga mencintainya. Diam. Lady Ella, terima kasih telah membantuku. Baiklah, aku... Dan aku mencintaimu. Ella menatap heran pada Alex yang tersipu karena takjub atas keberaniannya yang tiba-tiba. Apa dia akan menolaknya? Tidak akan. Jika dia menolak, gunakan aku untuk mengusap air matanya. Tapi Ella memeluknya erat. Akhirnya kau mengatakannya. Aku juga mencintaimu. Ya. Para anggota istana dan bangsawan yang licik dipenjara karena kejahatan mereka. Alex sekarang memiliki orang yang lebih baik dan lebih dapat dipercaya di sekitarnya. Kapan kencanmu selanjutnya dengan Ella? Ini bukan kencan, kami akan mendiskusikan hal-hal penting. Hal penting ya? Sepatu bot, ada yang ingin dikatakan? Sepatu bot? Namun sepatu bot itu tetap diam. Alex semakin percaya diri dan selalu menentang kesalahan. Pakaiannya membantunya, tapi seiring berjalannya waktu, keajaiban itu memudar dan mereka tidak berbicara lagi. Ada apa, sayang? Berencana membeli baju baru? Oh, tidak. Pakaian ini spesial bagiku. Mereka membantuku melewati masa-masa tersulitku dan tetap begitu di masa terbaikku. Meski keajaiban memudar dari pakaiannya, kekuatan batin Alex tetap ada. Dia berevolusi dari raja yang pemalu menjadi pemimpin yang percaya diri. Pemerintahannya membentuk Doloria menjadi kerajaan yang makmur, menunjukkan bahwa keberanian dan kejujuran tetap berlaku bahkan saat menghadapi manipulasi.